Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daramang Bapak Ibu. Alhamdulillah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini bisa bertemu kembali setelah sekian purnama ya. Tidak bertemu dan nyaris saja ya acara hari ini dibatalkan ya karena saya melakukan perjalanan ke sejumlah kota dan tadi malam itu masih di Tasik sebenarnya gitu. Jadi menghubungi Bu Evi ya. Bu, ini bisa digeser nggak jadwalnya gitu ya? Karena saya sudah agak lumayan kelelahan juga ya karena maraton dari kota ke kota ya, tapi karena juga rindu kepada Bapak Ibu semua, alhamdulillah mengupayakan bisa hadir. Jadi alhamdulillah sebelum subuh sudah tiba di Bandung, jadi bisa bersilaturahim kembali pagi ini. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita sudah tiba di hari yang keberapa hari ini? Kelima ya, bagi kebanyakan kaum muslimin di Indonesia, dan mungkin hari ke-6 ya bagi yang sudah puasa sejak mulai hari Rabu ya. Dan semoga walaupun mulai puasanya berbeda tapi nanti hari rayanya sama gitu ya. Kenapa? Hati juga sama insya Allah gitu ya. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ibadah Ramadan itu kata para ulama adalah ibadah yang maraton. Ibadah apa Bapak Ibu? Ibadah maraton. Maraton itu apa sih? Iya, lari secara estafet gitu ya. Jadi sambung menyambung. Dia tidak ujuk-ujuk, tidak gambling. Tiba-tiba Ramadan aja. Ramadan bagi keluarga muslim itu harus jadi ibadah yang maraton. Dia adalah estafeta yang telah kita mulai sejak jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, Bapak Ibu, Nabi biasanya melakukan persiapan berapa lama? 6 bulan. Berarti kalau hitung mundur 6 bulan, bulan apa itu? Bulan Maulud. Dan begitu tiba di bulan Ramadan, sejak 1 Syawal sampai bertemu lagi dengan bulan Maulud tahun depan, apa yang Nabi lakukan? Kan 6 bulan persiapan nih. Nyampe di Ramadan, sejak tanggal 1 Syawal sampai bertemu lagi dengan Maulud tahun depan, apa yang Nabi lakukan? Nabi berdoa setiap hari sepanjang 6 bulan. Apa doanya Bapak Ibu? Itu nanti kalau mulai lagi bulan Maulud sampai bulan Ramadan. Ini dari mulai Syawal sampai bertemu Maulud, Nabi berdoa tiap hari 6 bulan. Berarti 30 kali 6 itu berapa hari? 180 hari. Nabi tidak pernah meninggalkan 1 hari pun, melainkan beliau berdoa, ya Allah, terimalah amal ibadahku di bulan Ramadan. Karena tidak ada yang menjamin ibadah kita diterima oleh Allah, karena tidak ada rapornya Bapak Ibu, nggak ada hasil yang disampaikan kepada kita, itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengajarkan sejak tanggal 1 Syawal apa yang kita saling ucapkan antara kaum muslimin? Taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa? Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan kalian kemarin di bulan Ramadan. Jadi begitu. Jadi siklusnya begitu. Begitu tiap tahun. Jadi dia estafet gitu, yang telah kita persiapkan sejak bulan Maulud,
sampai nanti ke bulan Ramadan, nanti mulai lagi Syawal sampai bertemu Maulud, begitu tiap tahun. Ya. Makanya kata Imam Ibnu Rajab, maka berbahagialah mereka yang sudah punya rencana estafeta amal soleh sepanjang tahun. Ya. Kata beliau, contoh Nabi beliau mengilustrasikan bulan Rajab itu bulan menebar benih. Jadi benihnya telah kita tanam sejak bulan Rajab. Bulan Sya'ban, benih tadi tumbuh jadi akar, jadi batang, jadi pohon, jadi ranting. Bulan Ramadan, bulan untuk memanen amal soleh. Jadi tidak boleh gambling masuk Ramadan, tidak boleh tidak terencana, tidak teragenda. Padahal kita udah sering bicara dengan keluarga, sebentar lagi mau Ramadan, sebentar lagi mau Ramadan, tapi tidak pernah punya perencanaan apa yang bakal kita kerjakan day one, day two gitu ya. Kan sekarang banyak yang bikin status begitu, hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, sampai hari ke 29 atau hari ke 30. Karena Ramadan itu kan biasanya 29 hari Bapak Ibu. Nabi itu mengalami 9 Ramadan, tis'ah Ramadaniyat. Nabi mengalami berapa Ramadan Bapak Ibu? 9 Ramadan. 8-nya itu 29 hari. Cuma 1 hari yang 30. Ketika mendung di di Madinah, sehingga hilal tidak terlihat. Kata Nabi, kalau hilal tidak terlihat, sempurnakan bilangan bulan Ramadan 30 hari. Kan ru'ya itu tidak hanya untuk Ramadan, tetapi juga untuk Syawal, untuk memastikan kita puasa berapa hari. Nah, umumnya memang Ramadan itu 29 hari kalau anak bulan atau hilalnya terlihat. Kalau tidak terlihat, kata Nabi, fa'akmilu iddata Ramadan 30 yauman. Kalau hilalnya tidak terlihat, sempurnakan hitungan bulan Ramadan 30 hari. Seperti mana sempurnakan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau hilal bulan Ramadan belum terlihat. Nah, kemarin di hampir merata dunia itu hilal tidak terlihat. Hanya beberapa negara yang melihat hilal. Ya. Atau kecuali yang pakai hisab. Nah, metode astronomi langsung memutuskan bahwa bulan Ramadan tanggal 1 Ramadan 1447 jatuh pada hari Rabu. Tanggal berapa itu? 18 ya. 18 Februari 2026. Itu yang pakai ilmu astronomi. Jadi yang melihat hilal itu hanya beberapa negara saja. Gitu, ya. Nah, jadi kebanyakan negara-negara di dunia termasuk Indonesia tidak dapat melihat hilal, sehingga bilangan bulan Sya'ban digenapkan 30 hari. Karena waktu lihat hilal itu kan tanggal 17 hari Selasa, itu hilal tidak terlihat. Karena hilal tidak terlihat, maka ditambah bulan Sya'ban 1 hari lagi. Artinya hari Rabu itu tanggal 30 Sya'ban, hari Kamis baru tanggal 1 Ramadan. Karena tidak mungkin bulan Hijriah itu 31 hari, nggak mungkin. Itu hanya tanggal dalam Masehi saja. Dalam Islam hari itu kalau nggak 29 30 dan nggak ada yang 28. Jadi hanya Masehi yang ada tanggal 28 yang bulannya ada 20 hari dan 31. Dalam Islam itu kebanyakan bulan 29. Kadangkala 30 kalau memang tidak terlihat hilalnya. Nah, itu Bapak Ibu, jadi Ramadan itu bulan kita memanen. Nah, orang yang tidak menuai benih sejak awal-awal bulan Rajab dan Sya'ban atau yang sebelum itu, maka tidak ada yang bisa dipanen. Itu yang kata Nabi, orang yang masuk Ramadan tapi ternyata dosanya tidak Allah ampuni. Padahal harusnya semua orang beriman itu layak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita mengikuti petunjuknya, mengikuti pedomannya.
Nabi telah bikin kompas Bapak Ibu, kita tinggal ikuti aja. Kan sama kita kalau kemana-mana pakai apa? Kompas atau Google Map. Ya, kenapa ke robot aja kita percaya? Padahal belum tentu benar juga. Banyak yang nyasar ke kuburan, ada nyasar ke pematang sawah. Beberapa mobil ada yang masuk ke sungai, ngikuti petunjuk robot. Kenapa ke robot aja kita begitu percaya, sementara kepada Allah kita masih ragu-ragu? Ya, apa kata Allah Bapak Ibu sekalian? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kata Allah. Bulan Ramadan, bulan turunnya Al-Qur'an, sudah ada pedoman. Kita mau selamat dunia akhirat, Quran. Mau bahagia dunia akhirat, Quran. Mau bahagia dengan pasangan, dengan anak, dengan tetangga, dengan keluarga, bahkan berbangsa dan bernegara, mau selamat dan mau bahagia, Quran Bapak Ibu. Tapi ternyata banyak kita yang belum percaya, ya, sehingga ya lebih percaya kepada ya undang-undang yang dibuat manusia, undang-undang yang dibuat robot gitu, ya. Jadi masuk Ramadan tidak boleh gambling, harus ada persiapan, ya. Nabi bersabda Bapak Ibu sekalian, ya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalau terjemahannya, barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan berharap pahala, maka layak diampuni dosa yang telah lalu. Jadi kata Nabi, kuncinya ada dua. Yang pertama, iman dulu. Ya, makanya Allah mengawali perintah puasa itu dengan iman juga. Ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhan nas, bukan ya bani Adam, bukan pula ya bani Israel, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Jadi panggilan keimanan. Maka orang yang beriman itu harusnya tergerak, langsung terpanggil. Otomatis kayak kita sedang menanti-nanti panggilan petugas bandara, jadwal pesawat kita bakal take off, langsung tuh telinga kita langsung apa? Langsung mendengar dan peka. Ya, kalau masih jauh tuh berlari kita karena tidak mau ketinggalan pesawat. Maka begitulah Bapak Ibu, Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Maka orang yang beriman dia tidak ragu-ragu, langsung, ya, tidak menunggu, tidak menunda. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana pernah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Gitu, ya. Kemudian yang kedua kata Allah, tidak cukup dengan iman, ada ihtisaban, berharap pahala. Tapi kata ulama Bapak Ibu, ketika mensyarah hadis Bukhari Muslim ini, mengharap pahala itu juga tidak mengharap saja, tapi disertai dengan usaha, dengan ikhtiar, ya. Bahkan lebih lanjut kata para ulama, ihtisab itu adalah merencanakan, mengagendakan. Jadi kita udah bikin rencana itu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, target sholatnya, target tilawahnya, target infak sedekahnya, target-target amal solehnya telah kita buat. Jadi kita tidak gambling masuk Ramadan, kita sudah punya itinerary. Ini Bapak Ibu yang biasa umroh, kan tour guide atau tour leader atau mutawib kan sudah bikin itu sejak hari kedatangan, bahkan sebelum berangkat. Bapak Ibu para jamaah harus tiba di tempat keberangkatan jam sekian. Kami memberikan toleransi keterlambatan 1 jam. Kalau terlambat tidak datang, maka akan kami tinggalkan dan resiko tanggung penumpang. Itu begitu Bapak Ibu.
ada itinerarinya. Ya. Kalau kita berwisata misalnya, kemana Bu Ibu? Kalau wisata, Bapak-bapak, kemana kalau wisata? Ke Pangandaran, Masya Allah. Ke Pangandaran. Apa yang biasa dipersiapkan Bapak Ibu? Bekal. Oke, apa lagi? Apa lagi Bapak Ibu? Kendaraan, sopir, kalau nggak nyetir sendiri ya. Ya apalagi itu, mungkin kalau yang mau botram, mau bakar-bakar, udah bawa tuh yang freezer yang frozen udah bawa semua itu. Pengen bakar cumi, pengen bakar kepiting, pengen bakar macam-macam gitu. Udah kita persiapkan. Agenda hari pertama ke laut. Hari kedua misalnya mau di mana kulinernya, ya, mau main air di jam berapa, kita bikin detail gitu. Saya nanya nih, jujur Bapak Ibu, kenapa kita bikin itu? Kenapa kita bikin jadwal itu? Oke, sesuai apa lagi? Apa yang paling intinya? Nah, ini terutama yang jadi donaturnya. Kalau saya karena nggak mau rugi Bapak Ibu, nggak mau rugi, apalagi yang pakai nyewa hotel, nyewa homestay, ya nggak mau terlambat, bahkan sebelum check in kita udah hadir di situ. Tidak mau terlewat semenit pun karena rugi. Karena merasa rugi kalau kita tidak masuk. Udah bayarnya sejak jam 12, masuk jam 3, rugi banget itu. Padahal kita bisa ngaso dulu, rebahan dulu, tidur dulu gitu ya. Nah, kita tidak mau rugi Bapak Ibu, tidak mau rugi uang yang telah kita saving, waktu, tenaga, pikiran, itu begitu. Karena tidak mau rugi. Nah, kalau untuk urusan dunia saja kita tidak mau rugi, maka untuk urusan akhirat kenapa kita biasa-biasa aja? Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi Bapak Ibu. Ada nggak di antara kita tahun lalu sudah nggak ada hari ini? Ada. Saya kakak kandung sendiri Bapak Ibu. Ya, kakak kandung saya. Ya, tahun lalu kita masih makan sahur bareng. Ya, tahun ini anak-anak perempuannya nggak ada orang tua. Ya, padahal dulu saya sambil bercanda karena dia belum lama baru meninggal suaminya, jadi janda, punya 3 orang anak perempuan. Ya, dan kami sudah tidak punya orang tua. Saya bercanda ke kakak saya, kamu cepat nikah lagi. Kalau kamu nikah lagi nanti punya anak, terutama anak laki-laki. Karena kalau kamu tidak punya anak laki-laki, saya ikut jadi ahli waris kamu, ikut menikmati harta yang kamu simpan selama bertahun-tahun. Saya bercanda Bapak Ibu, ya, biar dia cepat nikah gitu, karena masih muda, masih umur 39 atau 40 gitu. Cepat nikah lagi biar punya anak laki-laki, terutama karena anak laki-laki lah yang dapat menghijab paman atau saudara almarhum, dapat warisan, atau ayah. Ada 2 orang yang dapat menghalangi atau menghijab warisan untuk saudara-saudari mayit atau almarhum. Yang pertama anak laki-laki almarhum atau ayah, ya, atau cucu laki-laki. Ya, kalau tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada ayah, maka paman seperti saya ikut jadi ahli waris. Saya bercanda begitu. Saya ikut menikmati itu warisan warisan harta kamu. Ya, bercanda dan betul, ya, ternyata memang ajalnya tiba. Ya, ajalnya tiba, ya, Ramadan tahun ini sudah nggak ada. Itu begitu Bapak Ibu. Maka begitulah harusnya kita, kalau diberi kesempatan jangan ditunda-tunda, jangan gambling Bapak Ibu, harus ada agendanya. Tahun lalu belum sempat khatam karena sakit, ya, mungkin karena bed rest, atau karena mungkin takdirnya cedera, jadi tilawahnya cuma dapat 29 juz misalnya. Tahun ini harus bisa Bapak Ibu. Tahun lalu tarawihnya banyak bolong-bolong, tahun sekarang kalau bisa sebagian besar bahkan full tarawih. Di masjid juga begitu, ya. Kemudian yang target infak, pengen infak tiap hari, kemarin mungkin ada yang terlewat, tahun sekarang harus bisa full Bapak Ibu. Jadi harus ada target-target yang kita buat, baik yang sifatnya individu untuk diri kita atau sosial sifatnya, ya. Jadi jangan mengejar cuma ibadah personal Bapak Ibu,
Tarawih itu personal atau sosial? Personal untuk kita, orang lain nggak dapat pahalanya. Tarawih untuk kita atau sosial? Kita. Zikir, istighfar, sholawat untuk siapa? Untuk kita. Tapi kata Nabi, jangan lupakan yang sosial. I'tikaf pribadi atau sosial? Pribadi. Tapi kata Nabi, jangan abaikan yang sosial. Hadis sahih Bapak Ibu sekalian, kata Nabi, an amshiya ma'a akhi pihajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjidi hada syahran, kata Nabi. Aku keliling bersama dengan sahabatku ke rumah-rumah warga yang tidak mampu. Nanya mereka perlu apa, butuh apa yang bisa aku bantu, itu lebih aku sukai daripada iktikaf, kata Nabi, di Masjid Nabawi sebulan penuh. Jadi bukan cuma 10 hari terakhir, 30 hari kata Nabi, itu dia lebih suka ke rumah-rumah warga bantu. Ini menunjukkan bahwa ternyata ibadah sosial itu juga tidak kalah hebat dengan ibadah tilawah, dengan ibadah qiyamul lail, dengan ibadah witir, ya, dengan ibadah zikir, istighfar dan salawat. Maka jangan abaikan ibadah sosial. Tapi ini bukan berarti nanti pada nggak ke masjid, ya. Kemana? Ustaz, ke rumah-rumah warga gitu. Kan sekarang ada QRIS Bapak Ibu. Ya, ada apa nama itu, ada mobil banking gitu ya. Jadi dulu kan Nabi belum ada QRIS soalnya. Kalau waktu Nabi ada QRIS, mungkin beliau QRIS juga gitu. Ya, jadi tidak perlu ke rumah-rumah warga karena sudah bisa menyumbang lewat masjid, yayasan, lewat pesantren, lewat mana-mana yang kita anggap amanat, bisa dilakukan gitu. Jadi tidak mengabaikan ibadah yang sifatnya sosial. Jadi mungkin ya, mohon maaf Bu Ibu, ada yang tipenya nggak kuat tilawah. Ada nggak di sini yang nggak kuat tilawah? Mungkin ada yang nggak kuat tilawah. Maka kalau kita tidak kuat dalam satu ibadah, maksimalkan ibadah yang lain. Ya, mungkin ibadah sosialnya, ya, ibadah membantu orangnya, ya. Jadi jangan kita terhalang. Termasuk mungkin ya, kalau anak ponakan Bu Ibu yang perempuan yang masih haid gitu ya, termasuk yang masih haid itu. Ya, jadi jangan katakan bahwa saya haid nggak bisa ibadah, masya Allah. Ya, justru wanita haid, wanita nifas banyak peluang dia ibadah. Yang pertama, menjalani haid dan nifas itu ibadah. Itu ibadah. Dia tidak puasa, itu ibadah Bapak Ibu. Tidak puasanya wanita haid, wanita nifas itu ibadah, karena dia mengikuti perintah Allah yang melarang wanita haid, wanita nifas berpuasa. Jadi itu udah ibadah. Yang kedua, bisa zikir, ya, bisa istighfar, bisa sholawat, bisa infak sedekah, ya, bisa membantu orang lain. Yang penting tidak melakukan ibadah-ibadah yang dipersyaratkan suci. Tidak sholat, tidak puasa, tidak menyentuh mushaf, bisa pakai mushaf digital kalau yang haid, ya. Jadi ada banyak peluang-peluang kalau kita mau belajar, ya. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ingin sedikit ya menguraikan tentang fikih puasa, ya. Bahwa rukun puasa ada dua, yang pertama niat dan yang kedua imsak atau berpuasa. Jadi kalau niat sejak malam hari sepanjang 30 hari Bapak Ibu. Mayoritas para ulama mengatakan ibadah puasa kita itu wajib diawali dengan niat, dan niatnya sejak malam hari sebelum fajar. Hadisnya sahih, Nabi bersabda, "Man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Orang yang tidak berniat sejak malam hari sebelum fajar, maka tidak dianggap puasanya. Jadi pastikan tiap malam kita berniat, ya. Boleh ba'da isya, boleh ba'da tarawih, atau mungkin kalau terlewat, ya, intinya waktu makan sahur sebelum masuk waktu fajar. Nah, itu waktu yang terakhir sekali kita untuk berniat.
Jangan sampai fajar kita baru akan berniat. Karena kalau kita sengaja, ya nanti ada dendanya, ada kifarotnya, ya. Jadi orang yang sengaja tidak berniat sebelum fajar, kata Imam Asy-Syafi'i, wajib puasa dan wajib qada. Karena dia sengaja tidak berniat. Nah, kecuali kalau tidak sengaja kesiangan, mungkin malamnya kelelahan atau mungkin efek minum obat, ketiduran, bangun jam 5, jam 6 sudah subuh, maka boleh tetap berpuasa dan tidak wajib mengqada kalau kita merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang meringankan mereka yang lupa berniat. Nah, kira-kira begitu. Nah, tapi kalau puasa yang sunnah, saum sunnah yang biasa Bapak Ibu jalankan, mau Senin Kamis gitu ya, atau Ayyamul Bid, atau hari-hari tertentu gitu ya, nah itu boleh on the spot. Nah, jam 8 mau puasa, jam 8 niat, jam 10 mau puasa, jam 10 niat. Karena Nabi juga mencontohkan itu ya. Nabi kan biasanya pulang ke rumah itu setelah waktu duha, jam 9, jam 10 baru beliau pulang ke rumahnya. Nah, itu biasanya jadwal beliau sarapan ya, atau ya makanlah sebelum siang. Nah, itu beliau nanya ke istrinya, ada nggak makanan? Kalau ada beliau makan, kalau nggak ada beliau puasa. Sesimpel itu Nabi, Bapak Ibu ya. Jadi beliau tahu, karena ya bagaimanapun kan yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan logistik itu suami. Jadi kalau nggak ada makanan, jangan yang dimarah istri gitu ya. Jadi ya harusnya suami yang peka ya. Kemarin saya bikin seminar untuk para pengusaha-pengusaha muda Kota Bandung, temanya fikih finansial keluarga. Jadi ada yang nanya, Ustadz bagaimana dalam rumah tangga itu ada 2 karir misalnya, suami berkarir, istri berkarir, boleh nggak kita bagi-bagi tugas? Nah, katanya suami nyicil rumah, nyicil kendaraan, istri bagian dapur katanya, logistik atau domestik. Saya bilang kewajiban itu sepakat para ulama tetap ada di pundak suami ya. Jadi kewajiban sandang, pangan, papan itu sepenuhnya di pundak suami. Kalau suami tidak mampu, boleh minta, bukan mewajibkan, minta kerelaan istri. Kalau istri rela, ridho, baru boleh. Silakan, oh saya bantu deh untuk uang bulanan, saya bantu untuk bayar kuliah anak, baru boleh ya. Maka saya katakan tidak boleh suami mewajibkan sesuatu yang tidak Allah wajibkan kepada wanita. Jadi anak-anak kita juga Gen Z terutama Bapak Ibu ya, itu perlu diluruskan. Jadi jangan sampai nanti mohon maaf menjadi suami benalu kepada istrinya ya, jadi seperti sapi perah gitu. Itu banyak terjadi karena saya melayani pengantin Gen Z dan gen kolonial gitu ya. Nah, itu diantara problem yang sering dihadapi itu ya, bertengkar soal pembagian tugas ya, padahal untuk kebutuhan total keluarga yang pokok itu di pundak suami gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitulah ya. Jadi Nabi paham, karena waktu itu dia sudah sudah tidak punya dana lagi untuk untuk membekali keperluan keluarga, maka dia memutuskan berpuasa ya. Nah, ini kalau yang sunnah boleh langsung on the spot, tapi kalau yang wajib harus sejak malam hari. Nah, termasuk yang sejak malam hari itu puasa qada, nggak boleh on the spot. Hari ini kebetulan udah jam 9 nih kan, kata ibu-ibu, alhamdulillah nih hari ini karena nggak ada kegiatan, saya baru dapat info, udahlah kalau itu saya puasa qada aja. Nggak boleh. Puasa qada harus sejak malam hari, karena dia dikategorikan puasa wajib ya. Termasuk puasa nazar juga puasa wajib yang harus diniatkan sejak malam hari, tidak boleh on the spot. Jadi hanya yang sunnah yang niatnya boleh on the spot. Berikutnya kita mulai berpuasa, apa yang kita tahan, sengaja tidak makan, tidak minum. Kalau nggak sengaja batal nggak Bapak Ibu? Nggak sengaja makan 2 piring batal nggak? Kalau puasa Ramadan mungkin
jarang lah ya, karena kita kan terkondisikan. Tapi kalau puasa sunnah atau puasa kodok mungkin terjadi. Itu saya alami pernah. Jadi puasa kodok Bapak Ibu, dulu waktu di Kairo ya, karena saya pernah batal puasanya, jadi saya kodok ya. Saya lupa hari itu puasa kodok, karena dari pagi sampai sore sampai jam asar itu berpuasa. Pulang ke rumah, buka pintu sudah kecium bau jengkol goreng sama ayam lah gitu ya. Ini mohon maaf ya, puasa-puasa kita bicara makanan, ini cerita. Jadi saya nggak langsung kayak hilang ingatan gitu ya. Langsung otomatis ngambil piring, ngambil nasi makan di ruang tamu. Ya, istri mungkin baru bangun gitu ya. Dia ke depan. Ya, mungkin sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Loh, katanya puasa, ini makan. Saya baru ingat padahal itu sudah nambah 2 piring Bapak Ibu. Ya udah, tinggal saya hentikan makannya, saya simpen dan saya lanjut puasa. Karena nggak sengaja. Kenapa Ibu? Iya, rezeki. Kan kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat gimana orang yang lupa makan di bulan Ramadan, kalau dia lupa itu rezeki dari Allah. Allah yang telah memberi dia makan dan dia minum. Ya, jadi tidak disengaja. Kalau pura-pura lupa, ya nggak jadi. Kalau pura-pura lupa kan Allah tahu. Ya, jadi tetap batal kalau memang ada pengetahuan gitu ya. Kemudian penting Bapak Ibu, yang membatalkan itu bukan semata-mata yang kita masukkan, tapi yang sengaja kita keluarkan. Makanya sengaja muntah itu membatalkan puasa, nggak boleh. Makanya kan anak-anak kan kadang-kala ada yang punya kebiasaan tuh nyolok mulutnya gitu, pakai jari itu ya. Jadi mungkin mau menghilangkan mual, itu dia nyolok mulutnya gitu ya. Itu kalau sengaja muntah batal ya, kalau orang dewasa. Kalau anak-anak ya kita edukasi. Kemudian hubungan suami istri siang hari bulan Ramadan ya, kalau nggak sengaja. Mungkin kalau Ramadan mustahil ya, tapi kalau luar Ramadan mungkin kayak tadi ya, mungkin lupa gitu ya. Jadi Bapak Ibu, hubungan suami istri siang hari Ramadan itu diharamkan ya. Kalau terjadi maka suami istri berdosa besar. Yang kedua, puasa Ramadannya rusak, wajib dikodok di luar Ramadan. Berikutnya dia wajib bayar denda. Kalau dulu dendanya membebaskan hamba sahaya, kan sekarang sudah nggak ada hamba sahaya. Gantinya apa? Gantinya berpuasa 60 hari berturut-turut, tidak boleh bolong. Jadi kalau sudah 58 hari puasa, tiba-tiba hari ke-59 batal sengaja, maka diulang dari 1 lagi. Enggak, dia 60 hari itu harus berturut-turut tanpa jeda kecuali sakit. Ya, dan mayoritas para ulama yang wajib puasa 1 hari kodok plus 60 hari denda, kan total 61 hari ya. Itu tidak hanya suami tapi juga istri. Suami istri, ini kalau pendapat mayoritas para ulama. Walaupun Imam Syafi'i kata beliau yang wajib puasa 60 hari cuma suami aja, karena suami aktor utamanya. Ini kalau kata Imam Syafi'i, karena biasanya kan istri itu dipaksa gitu ya, akhirnya begitulah. Subhanallah. Jadi ulama begitu Bapak Ibu. Kalau perkara-perkara fikih itu memang agak vulgar karena harus tahu. Dan kita jadi paham itu terlarang. Ya kalau siang hari, kalau malam hari boleh, siang hari nggak boleh. Ya itu terlarang. Ya. Nah, tapi kecuali, ada kecualinya Bapak Ibu. Ya, kecuali kalau memang Bapak Ibu sedang sakit atau sedang musafir dan tidak berpuasa, maka halal semuanya. Halal makan dan minum, ya halal juga hubungan suami istrinya. Kalau memang sejak awal itu tidak berniat puasa.
karena mungkin sedang, Ustadz kami lagi safar ke mana, ke kalau ke Pangandaran kayak modus aja kayaknya. Kayak direncanakan gitu. Ya mungkin lagi umroh gitu ya, atau ke luar negeri yang agak panjang perjalanannya, maka kan kita boleh tidak puasa, boleh jamak qashar, maka dalam kondisi itu halal semuanya. Nah itu khusus bagi yang memang tidak puasa. Tapi kalau yang batal disebabkan hubungan suami istri, nah itu berdosa, ada konsekuensinya. Nah, kira begitu ya. Jadi anak-anak perempuan kita atau anak laki-laki kita juga harus diberitahu Bapak Ibu ya, pengantin-pengantin Gen Z hari ini Masya Allah ya, saya sering diundang untuk memberikan penyuluhan bagi calon pengantin. Itu perkara-perkara yang seperti ini banyak yang belum ngerti Bapak Ibu, karena hari ini sudah beda zamannya, tidak seperti zaman Bapak Ibu semua ya. Hari-hari ini anak-anak itu lebih lebih banyak mempersiapkan finansialnya ya kan. Laporan Kementerian Agama tahun 2025-2026 ini, angka pernikahan terendah sepanjang sejarah Jawa Barat. Ini perlu dikhawatirkan Bapak Ibu. Nanti kita ini seperti Korea, seperti Jepang, nanti semakin sedikit angka kelahiran ya. Karena ditanya Gen Z kenapa belum nikah, karena merasa belum mapan, belum punya rumah sendiri, belum punya kendaraan sendiri, akhirnya begitu. Jadi mereka tuh berpikir kalau nikah tuh harus mapan dulu. Ini respondennya Bapak Ibu itu setiap kali ada kita bikin riset atau dibikin survei begitu, itu selalu 70-90% responnya begitu. Nah, jadi makanya bimbang nih ya. Dulu kan rata-rata orang belasan ya 20 itu rata-rata sudah menikah ya, 20-25 gitu ya. Sekarang itu 35-40 itu seperti normal belum nikah gitu ya. Kemudian ini juga selain angka pernikahan yang rendah, angka perceraian tertinggi sepanjang sejarah. Jadi mengkhawatirkan. Jadi nanti mungkin kalau dibiarkan ini tahun 2027 nanti di jalanan itu kalau tidak jomblo, janda atau duda. Jadi susah mencari yang sudah menikah atau yang punya pasangan. Nah Bapak Ibu, kalau ya janda, duda dan jomblo lebih banyak, akan muncul masalah-masalah sosial pasti. Nah, itu yang kita bimbangkan ya, nanti perzinahan ya dan prostitusi itu akan meningkat. Nauzubillah ya. Jadi ibu-ibu, bapak sekalian, anak-anak kita juga harus diedukasi. Kemudian sengaja keluar air mani, sengaja ya, apakah mohon maaf dengan tangan atau dengan tontonan atau dengan melihat foto ya. Kalau ada kesengajaan maka batal puasanya, walaupun tidak ada denda ya, dia cuma mengkodok puasa hari itu, dan hari itu dia tetap tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai orang berbuka. Jadi nggak boleh mentang-mentang udah batal dia makan, maka kalau dia makan dosanya berlipat-lipat. Oh iya, sama tadi Bapak Ibu, kalau ada suami yang batal disebabkan hubungan suami istri siang hari, itu walaupun sudah batal sampai sore, sampai orang berbuka, dia tidak boleh makan minum. Kalau dia makan minum, maka berlipat-lipat dosanya. Nah sama nih orang yang sengaja keluar air mani gitu ya. Kemudian wanita haid, wanita nifas, nah, tentunya kalau yakin itu haid ya, itu nifas. Kalau cuma plek atau keputihan ya, maka mayoritas para ulama mengatakan tidak batal puasanya, itu lanjut puasa. Ada ulama yang mengatakan keputihan juga membatalkan puasa, tapi lebih banyak ulama mengatakan dia seperti najis biasa, seperti air kencing, jadi tinggal cebok aja dan lanjut puasa.
Nah, anak yang Bapak Ibu, saya juga punya anak perempuan dewasa ya yang kuliah, sama begitu. Kalau kamu keputihan, lanjut puasanya. Itu tinggal dibersihkan aja, sama seperti cebok setelah buang air kecil atau buang air besar. Jadi keputihan tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, ada dispensasi orang boleh tidak puasa. Siapa aja? Yang pertama, orang yang sakit boleh tidak puasa. Ya. Tapi bukan cuma semata-mata sakit kepala boleh tidak puasa, atau sakit gigi, saya batal puasanya nih, sakit gigi, atau bukan begitu Bapak Ibu. Puasa yang boleh dibatalkan orang sakit kalau dia puasa sakitnya semakin parah karena dia butuh obat, maka boleh batal puasanya. Atau kalau dia puasa nanti tertunda pulihnya, ini boleh tidak puasa. Ya, jadi kalau cuma sakit gigi, sakit kepala, itu tetap wajib puasa Bapak Ibu. Ya. Nah, kecuali kalau anak-anak ya, anak-anak kan mereka belum wajib puasa. Kalau mereka tidak kuat, ya mereka boleh batalkan puasa. Kemudian yang kedua, orang yang bepergian, yang sedang safar, perjalanan. Ya, perjalanannya harus yang mubah, bukan yang maksiat. Bukan yang lagi mau beli narkoba gitu ya. Atau mau beli miras, atau itu nggak boleh ya. Jarak, betul Ibu ya. Jadi pertama, saparnya bukan sapar maksiat. Jadi saparnya boleh karena kerja, karena dinas, karena ketemu keluarga, atau anak-anak kita sedang interview gitu ya, itu boleh. Yang kedua, jarak perjalanan minimal 89 kilo. Boleh. Ya, Bandung Pangandaran boleh, Bandung Jakarta boleh, Bandung Tasik boleh. Kalau Bandung Subang nggak boleh. Subang kan cuma berapa kilo gitu ya. Kalau Bandung Garut, ya kalau Garut kota nggak boleh. Kalau Garutnya Gunung Gelap ya yang ke atas itu baru boleh, karena kan dia jauh ya, 4 jam dari kota Garut itu. Nah itu boleh ya. Jadi, nah Bapak Ibu, mau perjalanannya ringan atau berat sama. Mau naik motor, mau naik mobil, mau naik wush, mau naik pesawat sama. Minimal 89 kilo. Kan sudah dipastikan kalau naik pesawat atau naik wush pasti nggak capek. Tapi subhanallah Bapak Ibu, itu rukhsah. Jadi boleh tidak puasa. Boleh ya, bukan wajib. Artinya kalau kita milih lanjut puasa boleh. Ya, karena memang ulama berbeda pendapat soal hukum mengambil rukhsah. Ada 3 pendapat Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib mengambil rukhsah, berdosa kalau nggak ngambil. Itu Imam Abu Hanifah. Mazhabnya banyak dipakai di dunia hari ini ya, terutama mungkin di India, Pakistan, Istanbul, Turki, itu mazhab Hanafi ya. Kalau mazhab Maliki mengatakan mengambil rukhsah sunnah ya, karena ada sahabat bertanya, bagaimana kalau perjalanan sudah aman, sudah ringan lah gitu ya. Kata Umar, Nabi mengatakan rukhsah itu sedekah dari Allah, terimalah sedekahnya. Imam Malik menyimpulkan kalau begitu mengambil rukhsah jamak qashar, tidak puasa itu sunnah, lebih afdol, kata Imam Malik. Imam Syafi'i berbeda, kata beliau jamak qashar dan tidak puasa bagi musafir tidak wajib dan tidak pula sunnah, pahalanya sama. Yang mau jamak qashar begitu dapat pahalanya, yang tidak jamak tidak qashar juga segitu pahalanya. Imam Syafi'i punya dalil juga. Apa dalilnya? Dalilnya Ibunda Aisyah pernah umroh bulan Ramadan bersama Nabi. Di bulan itu Nabi tidak puasa dan Nabi jamak qashar. Sementara istrinya tetap puasa dan tidak mengqashar.
Jadi sholatnya tetap 4, zuhurnya 4, asarnya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, abtorta wa sumtu, qasorta wa atmamtu. Kamu buka puasa, saya tetap puasa. Kamu kosor, saya tamam sholatnya. Bapak Ibu, kata Nabi, ahsanti. Ini bukan ahsanti istri Anang ya. Ahsanti itu bahasa Arab, Bapak Ibu. Ahsan itu apa? Ahsanti pilihanmu telah benar. Kata Nabi apa? Ke Aisyah, pilihanmu telah benar. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak puasa untuk musafir dan jamak qashar untuk musafir lebih afdol, tidak mungkin Nabi membiarkan istrinya tetap puasa dan tidak qashar. Nah, itu kira-kira begitu Bapak Ibu. Jadi Ustadz, kalau begitu mana, kalau boleh nggak saya meyakini kalau tidak puasa lebih afdol? Boleh, boleh. Berarti bersandar pada pendapat Imam Malik. Kalau meyakini sama aja pahalanya, pendapat Imam Syafi'i. Nah, kira-kira begitu. Jadi kita tidak perlu ribut untuk perkara-perkara yang memang ada dalilnya. Yang penting ada dalil, ya. Baik. Kemudian orang yang tidak mampu puasa karena faktor usia, ya, udah lansia, udah tidak kuat gitu ya, sakit-sakitan dan sakitnya tidak ada harapan sembuh kata dokter. Nah, yang seperti ini boleh tidak puasa. Nah, untuk yang sakit dan yang bepergian, selama masih kuat mengkodok puasa, wajib kodok puasa, nggak boleh fidyah. Selama masih kuat kodok, itu wajib kodok, ya. Nah, kalau yang memang sudah tidak mampu kodok, baru boleh bayar fidyah, ya. Bahkan khusus untuk ibu hamil menyusui, kewajibannya bisa 1, bisa 2. Ibu hamil menyusui, kewajibannya bisa puasa saja, kodok, atau bisa kodok plus fidyah, dan bisa saja fidyah saja. Nah, apa kondisinya Bapak Ibu? Kalau ibu hamil menyusui tidak puasa lantaran tidak kuat puasa, ya, maka nanti di Ramadan dia boleh tidak puasa, nanti di luar Ramadan mengkodok sejumlah hari yang ditinggalkan. Itu begitu. Kalau yang tidak kuat. Kalau alasannya bukan karena tidak kuat, tapi bimbang bayi. Nanti kalau saya puasa, bayinya ASI-nya sedikit. Atau yang hamil kalau saya puasa nanti nutrisinya sedikit karena nggak ada asupan untuk janin. Padahal dia kuat puasa, tapi bimbang pada bayi. Nah, yang seperti ini kewajibannya 2 Bapak Ibu, kodok plus fidyah. Ustadz, boleh nggak perempuan bayar fidyah aja? Boleh, kalau dia sudah tidak mampu puasa. Ini contoh kasus wanita yang sakit-sakitan atau yang hamilnya berdekatan, hamil, melahirkan, menyusui, hamil lagi. Nanti melahirkan, menyusui, hamil lagi. Nah, begitu. Kalau begitu dan sudah banyak hutang yang lama belum terbayar dan dia sudah tidak mampu mengkodoknya, ini yang seperti ini boleh bayar fidyah saja. Ya. Nah, jadi kalau fidyah tahun ini 2026 itu antara 40.000 sampai 50.000 per hari. Itu sudah dikeluarkan oleh Badan Amil Zakat Nasional besarannya, ya. Kan besarannya sejumlah 1 mud, ya. Itu kurang lebih ya 1 porsi makanan ataupun sehari makan. Jadi dihitung rata-rata 40 sampai 50.000. Jadi Bapak Ibu mau bayar 40.000 boleh, 45.000 boleh, 50.000 boleh. Itu antara itu. Ya, bagi yang tinggal di DKI dan Jawa Barat gitu ya. Mungkin kalau di luar pulau boleh jadi ada yang lebih murah atau yang lebih mahal gitu ya, karena ditimbang berdasarkan dengan rata-rata harga makan atau beras di kotanya.
Nah ini Bapak Ibu sekalian ya. Nah sunnah berpuasa yang tidak boleh kita abaikan ya. Nah, mengakhirkan sahur, diakhirkan sahurnya Bu Ibu ya. Ya ini sunnah tidak wajib ya. Kemudian disegerakan pula iftornya. Jadi kalau bisa, kalau waktu maghrib sudah masuk, azan berkumandang, jangan lagi banyak seremoni Bapak Ibu. Kalau yang bikin bukber gitu ya, acara bukber itu udah kalau sudah azan berkumandang langsung bismillahirrahmanirrahim, makan kurmanya ya, makan kolaknya gitu. Jangan lagi ada doa-doa Bapak Ibu. Kalau mau doa nanti bisa sebelum berbuka atau setelah berbuka. Memang kalau Nabi biasanya sebelum berbuka atau setelah berbuka. Ya, kalau sebelum berbuka doanya bukan Allahumma lakal sumtu dan bukan pula zahabaz zama'u kalau sebelum berbukanya, doanya yang lain. Ya, kalau untuk doa Allahumma lakal sumtu, zahabaz zama'u itu biasa dibaca Nabi setelah berbuka. Karena Bapak Ibu, doa Allahumma lakal sumtu itu artinya ya Allah, karena engkau aku telah berpuasa dan kepadamu aku beriman, wa ala rizkika aftartu, dan karena dengan rezekimu aku telah berbuka Bu, Bapak Ibu. Lagi kita belum berbuka kok telah berbuka doanya. Nah gitu. Sama juga kalau kita baca doa yang versi zahabaz zama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Itu artinya apa? Telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan. Lah, kita belum minum kok sudah basah kerongkongannya gitu. Nah, itu gitu Bapak Ibu. Jadi doa ini kalau mau dibaca setelah berbuka. Jadi waktu berbuka itu basmalah aja. Walaupun memang Bapak Ibu ya, jadi bijaknya para ulama ya, seperti kata Imam An-Nawawi, bagi orang awam yang memang udah biasa baca doa tadi sebelum berbuka nggak apa-apa katanya. Nah kira begitu. Jadi tidak berdosa juga ya. Nah cuma kalau mau yang ideal, doa tadi dibaca setelah berbuka gitu ya. Kemudian memberi iftar, mau takjil atau paket lengkap berbuka ya. Nah itu sangat baik Bapak Ibu. Mau yang kita serahkan lewat masjid atau mungkin kita mau langsung ya, nah itu boleh-boleh saja. Kan kata Nabi, orang yang memberi makan orang lain berbuka puasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Nah jadi kalau bisa Bapak Ibu, ini saran saya, kalau ada rezeki pastikan kita terlibat bagi-bagi bukber atau takjil setiap hari, karena pahalanya besar Bapak Ibu sekalian ya. Dulu di Arab itu bahkan pengemis, orang miskin tuh bagi-bagi takjil kalau Ramadan. Itu saking pengen dapat pahalanya. Ya, nah, jadi kalau mungkin agak berat kita bagi-bagi bukber, ya minimal bagi-bagi takjil lah. Kolak atau bubur atau kurma ya, 3-5 butir itu kita bagi-bagikan ya. Kemudian memperbanyak tilawah. Nah, ini perbanyak tilawahnya ya. Nah, jadi baik yang tilawah saja atau tilawah plus tadabbur atau tilawah plus tadabbur plus belajar tafsir, itu semakin lengkap semakin baik Bapak Ibu. Nah, minimal tilawah ya. Kemudian infak ya. Kemudian tidak bersyahwat yang mubah. Nah, ini terutama untuk malam hari ya. Jadi kita kalau bisa jangan terlalu banyak keinginan ya, pengen beli ini, pengen beli itu, pengen banget ini, karena kita sedang melatih nafsu kita ya, agar dia tunduk pada arahan kita ya. Kalau kita masih dikontrol selera ya, ini terutama mungkin Bapak Ibu yang sudah banyak pantangannya gitu ya, itu latihan itu ya, yang sudah punya gula darah tinggi, asam urat, diabetes gitu dan lain-lain. Nah itu, ini peluang ini untuk kita melatih untuk bisa mengontrol syahwat kita. Menjaga lisan ya. Bapak Ibu, berbohong batal nggak puasanya?
Gosipin tetangga batal nggak puasanya? Ngatain orang batal nggak puasanya? Ya, marah-marah tanpa sebab batal nggak puasanya? Tapi dapat membatalkan pahala puasa. Makanya kata Nabi, ada banyak orang berpuasa tapi nggak dapat pahala. Itu kata Nabi, Bapak Ibu. Ada banyak orang berpuasa tapi nggak dapat pahala, karena dia paham, dia ngertinya kalau puasa cuma tidak makan tidak minum, ya. Tapi suka berbohong, ya, nyebarkan berita dusta, gosipin teman sendiri, menggunjing, ghibah, mengadu domba, ya. Apalagi sekarang ada sosmed. Maka lisan yang wajib dijaga juga lisan digital, Bapak Ibu. Kita memang nggak ngomong, tapi kita bikin status, ya, atau sharing foto, mau nyindir orang, mau menghina orang, ya. Bahkan yang ngirim stiker atau meme, ya, yang emot itu kan ada yang menghina, kan ada stiker yang jari tengah. Itu sama, Bapak Ibu. Ya, Ramadan era digital itu lebih berat tantangannya dibanding masa Nabi. Dulu dosa itu ya dari lisan aja. Sekarang sudah ada sosmed, maka lisan digital juga wajib dijaga. Jangan sampai kita secara tidak sengaja, ya, atau karena tidak paham ternyata sudah batal pahalanya lantaran tuh sharing-sharing video menghina orang. Hati-hati. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Saya tahu kadang-kala kita kadang kesel sama orang gitu, ya. Ya, kalau misalnya beritanya tidak benar, Bapak Ibu, kata Imam An-Nawawi, kalau mau mengingatkan, mau menasehati, ya, baik ulama atau tokoh gitu, ya, yang dia yakin bahwa hal itu dalam rangka untuk meluruskan, nah, itu boleh. Ya, bisa datang, bisa kirim status sosmed gitu. Jadi kembali kepada hati, Bapak Ibu. Jadi hati-hati kalau bikin status marah, mohon maaf ya, marah kepada pemerintah, hati-hati. Niatnya diluruskan. Benarkah niatnya untuk meluruskan atau menasihati atau cuma marah aja? Apalagi sampai kalau beritanya berita dusta. Saya ngerti Bapak Ibu, kita paham, kita marah, kita jengkel, kita dongkol gitu, ya. Masya Allah, ini ada sponsor lewat. Insya Allah semoga jadi anak soleh, insya Allah, ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ya. Dulu dosa ghibah itu dosa besar, padahal dampaknya paling banter kan satu kota. Ketika dulu orang menyebar berita dusta tentang istri Nabi berzina, Aisyah, itu dosa besar Bapak Ibu, ya. Itu belum ada sosmed, ya. Dulu yang tahu paling satu kota, satu RW, satu kecamatan. Kalau sekarang gosip itu bisa nyebar satu dunia. Dan dosa Bapak Ibu dampaknya berpengaruh kepada kadar dosa. Semakin jauh jangkauan berita bohong itu, maka semakin besar dosanya. Jadi hati-hati. Kalau beritanya benar dan kita menonton itu, misalnya sekarang ada yang lagi kasus viral masalah yang ganti warga negara gitu. Ya. Nah itu kita cukup hanya untuk diri sendiri atau boleh juga berdiskusi gitu? Ya tadi Ibu, kalau untuk diri sendiri berdiskusi ada manfaatnya boleh, tidak sampai mencela, menghina. Apalagi sampai ghibah, gosipin itu nggak boleh. Kan kalau gosipin itu dia menceritakan sesuatu benar atau tidak benar dan orang yang diceritakan nggak suka, itu ghibah jatuhnya. Makanya dia tidak jadi ghibah kalau yang melakukan itu ulama dalam rangka menasihati atau masyarakat biasa dalam rangka menasihati. Itu poinnya menasihati. Kalau cuma
pengen memviralkan, hati-hati. Dosanya dosa ghibah. Jadi pastikan nanti kalau kita diskusi soal yang anak yang ganti warga negara itu, apa manfaatnya? Apa target kita membicarakan itu? Kalau cuma gosip-gosip liar aja, itu bisa berdosa Bapak Ibu, sama dosanya. Maka lebih aman itu sebaiknya tidak kita lakukan itu. Sudah ada pihak yang akan membicarakannya. Karena kita tahu kalau membicarakan pun tidak ada manfaatnya. Ya, lebih banyak mudorotnya. Bukan melarang, tapi pastikan tatkala kita bicara itu kita tahu tuh apa tujuannya. Maka luruskan niat, bukan menghina, bukan mencela, ya, bukan untuk merendahkan orang. Nah, itu Bapak Ibu lisan digital. Termasuk bahasa isyarat tadi, meme atau stiker itu sama dosanya. Dulu Nabi pernah melarang salah satu istrinya yang menghina istri lain dengan isyarat, nah, begini gitu ya. Ngerti maksudnya? Ya, itu pendek maksudnya gitu. Nabi marah Bapak Ibu. Kata Nabi dosanya sama. Jadi walaupun nggak ngomong kamu pendek, itu nggak ngomong dia. Pakai bahasa isyarat aja, dosanya sama. Maka hati-hati. Ya, maka pastikan Bu Ibu sering itu di handphone, di WA, bersih-bersih stiker itu. Jangan sampai kadang-kala kan sengaja atau nggak sengaja. Kadang kalau nggak sengaja cucu yang main handphone kita, di-sharing itu ke grup. Nanti orang jadi berprasangka, ini ibunya nge-share stiker yang nggak baik gitu. Saya pernah juga dapat stiker yang nggak baik, ya. Jadi stiker yang kadang ada yang ya kalau cuma ada orang ketawa, lompat-lompat tuh masih wajar. Ini kadang sampai ya jari tengah, kemudian kadang sampai anggota tubuh gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu itu diharamkan. Maka pastikan di handphone kita itu yang begitu tuh kita sering-sering edit, ya sering-sering di delete gitu ya. Nah, khawatir nanti kalau pas cucu kita yang main, nanti dia yang memperluas itu ke grup, nanti heboh satu dunia nanti. Ya, ini. Kemudian, nah, meninggalkan bekam dan pasdu, sunnah. Ya, jadi mengapa? Karena berbekam siang hari ini menguras tenaga, jadi lemah kita energinya, gitu ya. Nah, tapi boleh kalau memang ibu-ibu perlu melakukan, boleh kalau memang perlu ya. Dan sebagian ulama mengatakan berbekam di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, karena Nabi juga pernah berbekam ketika beliau sedang berpuasa, gitu ya. Sama juga yang mungkin periksa darah gitu ya, atau yang cuci darah gitu ya. Maka mayoritas para ulama mengatakan selama tidak ada zat makanan yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tidak membatalkan puasa. Ya, yang diinfus sama itu. Jadi kalau yang diinfus itu antibiotik, obat demam, insya Allah menurut kebanyakan para ulama tidak membatalkan puasa. Tapi kalau yang diinfus itu ke dalam tubuh kita itu sirup marjan misalnya atau vitamin gitu ya, pokoknya zat makanan, itu batal puasanya. Sama juga Bu Ibu Pak Bapak yang cuci darah, kalau yang dimasukkan lagi itu darah saja, tidak ada campuran zat makan atau nutrisi, tidak batal puasanya. Tapi biasanya kan kadang-kala ada orang yang request, dok tolong tambahkan glukosa biar bertenaga, ya. Nah, itu batal Bapak Ibu puasanya, karena ada zat makanan, gitu, ya. Nah, tapi kalau memang cuma darah aja yang dicuci, dimasukkan lagi, kalaupun ditambah obat, bukan nutrisi, bukan zat makanan, bukan vitamin, tidak membatalkan puasa. Nah, kira begitu, ya. Kemudian melapangkan keluarga dan beriktikaf, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu mungkin sebagai mukadimah pada hari ini. Mangga mungkin barangkali ada pertanyaan, kita persilakan. Ya, ada satu. Ada satu dari Ibu terus ini yang ya nanti ke Bapak. Ibu dulu ya, mungkin yang udah ngacung dulu, silakan. Izin bertanya Ustaz. Mangga. Waalaikumsalam. Mangga Ibu. Masalah ini pada suami. Ya. Akhirnya suami udah nggak bekerja. Oke. Tempatnya di ini ke istri semua. Istri nyari tahu gimana? Oke, baik. Mangga Bapak silakan.
Waalaikumsalam. Pertanyaan yang pertama yang sering ditanyakan, saya ragu menjawabnya, tentang akhlak yang dia buta kodok tapi sampai bulan Ramadan. Oke. Nah, dia mengatakan apakah perlu saya kodok dan fidyah atau hanya kodok saja, itu salah hal yang seperti apa? Yeah. Yang kedua adalah mengenai yang tadi yang terakhir adalah memasukkan sesuatu. Nah, ada misalnya pernah juga seorang bapak yang dia sakit dan harus minum obat 4 hari wajib. Nah, dia mengatakan boleh nggak saya minum obat, tapi tambah air hanya minum obat saja karena minum itu. Itu baik. Dia harus berarti nggak puasa. Baik. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu, yang pertama tentang kondisi suami yang uzur ya. Uzur di sini artinya ada halangan syar'i. Misalnya sakit, lumpuh atau disabilitas ya dan lain-lain, maka itu uzur yang dapat ditoleransi. Maka jika istri ridho, istri rela tanpa paksaan, maka dia berpahala, Bapak Ibu. Ya, bahkan itu bukan kewajiban juga. Bukan kewajiban. Ya, itu menjadi amal soleh bagi para istri. Ya. Nah, tapi kalau misalnya secara terpaksa, dan tadi suami yang itu tidak berdosa. Tapi kalau ada suami yang membiarkan istrinya yang jadi tulang punggung keluarga, dia ternyata malas bekerja, maka dia berdosa besar, Bapak Ibu. Nabi bersabda, "Kafa bil mar'i ithman an yudayya man yakutuhu." Berdosalah suami yang mengabaikan nafkah keluarga. Jadi dosa, Bapak Ibu, ya. Jadi, tugas istri kalau begitu ya kita nasihati aja, ya. Jadi kalau misalnya dan kondisi seperti ini kan, kalau istri ridho, maka istri berpahala, atau istri boleh menuntut ke pengadilan. Ini kalau kasus ya, memang suaminya malas. Karena Bapak Ibu, di dalam surat nikah itu ada keterangan, undang-undang telah mengatur. Jadi suami berjanji pada pengadilan, kalau saya tidak memberi nafkah istri saya 3 bulan berturut-turut, istri saya tidak ridho, dia melapor ke pengadilan, maka pengadilan boleh menjatuhkan talak 1. Jadi Bapak Ibu, ini para suami terutama, waktu nikah, punya surat nikah, kita sudah mendepositkan 1 talak kita kepada hakim. Jadi nitip talak kepada hakim. Jadi hakim nanti akan menggunakan talak itu kalau kita melanggar undang-undang. Itu termasuk kalau 6 bulan tanpa berita, ya, entah menghilang kemana gitu ya. Istri tidak ridho, sama, melapor ke pengadilan, jatuh talak 1. Nah, kalau jatuh talak tinggal menunggu habis masa iddah. Kalau habis masa iddah, istri sudah boleh menikah dengan laki-laki lain, walaupun baru jatuh talak 1. Jadi istri boleh menikah dengan laki-laki lain, tidak perlu menunggu talak 3. Yang penting habis masa iddahnya. Ya, kan masa iddah kalau yang masih haid 3 kali suci. Kalau yang menopause 3 bulan. 3 bulan kalau yang, mohon maaf, kalau yang sudah menopause ya, itu 3 bulan. Jadi begitu pengadilan menjatuhkan talak, udah tinggal 3 bulan. 3 bulan itu memberi kesempatan kepada suami mau rujuk enggak. Kalau mau rujuk, istri menerima, maka lanjut pernikahan. Tapi kalau sudah habis masa iddah, maka suami perlu melamar lagi istrinya. Neng, mau nggak nikah lagi sama saya? Jadi istri saya lagi. Boleh dengan akad nikah yang baru. Nikah lagi. Jadi dengan akad nikah baru ada wali, ada saksi, ada mahar. Kalau sudah habis masa iddahnya. Nah, tapi kalau sudah jatuh talak 1, jatuh talak 2, ya, jatuh talak 3, ya, maka tidak boleh kembali lagi kepada suaminya, melainkan istri sudah menikah dulu dengan laki-laki lain, sudah ada hubungan suami istri, sudah ada senggama, lalu dia diceraikan oleh suami keduanya, baru boleh kembali ke suami yang pertama. Gitu ya. Itu terjadi Bapak Ibu di keluarga saya ya. Jadi di keluarga saya ada
seorang kakak tiri gitu ya, itu tapi bukan menikah lagi, dia setelah talak satu tidak rujuk, habis masa iddahnya. Ketika datang lagi, kata ayah saya, boleh, tapi kamu harus nikah lagi. Maka mereka sepakat nikah lagi. Nah, kira begitu. Kalau habis masa iddah. Jadi nikah ini pun tadi, kalau istrinya mau, kalau masih dalam masa iddah, istri nggak bisa menolak. Kalau suami rujuk. Kalau masih dalam masa iddah, suami berhak, karena suami berhak untuk kembali kapan aja selama 3 bulan itu sebelum habis masa iddah. Dan untuk rujuk bisa dengan ucapan, bisa dengan hubungan suami istri. Suami nggak ngomong gitu ya, mohon maaf, dia berhubungan aja, maka dianggap rujuk. Jadi sudah bertengkar hebat siang hari gitu misalnya gitu ya, malam mereka tidur bersama, maka sudah dianggap rujuk, sudah dianggap suami istri lagi. Nah, talak Bapak Ibu itu sifatnya akumulatif. Talak tidak bisa diputihkan dengan rujuk. Dia telah tercatat, karena jatah untuk suami 3 kali talak seumur hidup. Kalau dia pernah jatuh talak 1 misalnya kan, dia rujuk nih, maka yang 1 itu tetap tidak dihapus. Kalau mereka bertengkar lagi, suami menceraikan, hitungnya sudah 2. Jadi talak pertama itu tidak bisa dihapus, walaupun kembali. Jadi rujuk itu tidak memutihkan talak, nggak ada pemutihan talak itu ya. Nah, menurut mayoritas para ulama juga talak bisa jatuh walaupun sekaligus. Aku ceraikan engkau dengan talak 3, itu sah menurut mayoritas para ulama, termasuk Imam Syafi'i. Termasuk juga sah kalau ada suami karena saking marah pada istri, aku talak engkau dengan talak 1000. Nah, itu sama, hukumnya jatuh talak 3. Jatuh talak 3. Kalau nggak boleh, ya, yang harus nikah lagi itu istrinya. Kalau suami nggak perlu nikah lagi. Artinya, ya kan suami kan tidak berpengaruh gitu ya. Artinya, kalau sudah bercerai, habis nih talak 3 ya, maka dia tidak boleh rujuk kepada istri yang itu, melainkan istrinya telah nikah lagi dengan suami yang baru. Sudah ada hubungan suami istri, lalu dia bercerai, baru habis masa iddah, baru boleh kembali ke suami yang pertama dan dengan akad nikah lagi. Kalau direkayasa haram hukumnya. Ya, namanya nikah muhallil. Nikah muhallil, Bapak Ibu, itu nikah rekayasa tadi. Dia pengen kembali ke istri yang telah ditalak 3, maka bikin rekayasa. Membayar orang untuk menikahi istrinya. Pokoknya kamu jangan tidur dengan istri saya. Pokoknya asal nikah aja, nanti langsung ceraikan. Nah, ini haram Bapak Ibu. Kalau terjadi, maka bertiga dianggap berzina selama-lamanya. Ya, kalau di Malaysia, di alam Melayu, itu mohon maaf ya, ini nyebut etnis. Istilah aja ya, tidak menyebut etnis tertentu, itu istilahnya nikah Cina buta. Istilah aja, kalau di negeri jiran, itu nikah Cina buta. Jadi tadi, laki-laki yang dibayar untuk agar suami itu bisa kembali ke istrinya, kira-kira begitu. Itu diharamkan Bapak Ibu. Dalam Islam namanya nikah muhallil, nikah rekayasa agar suami bisa kembali ke istri, gitu ya. Jadi begitu Ibu. Jadi prinsipnya kalau kita rela ridho, itu berpahala ya. Termasuk ya ibu-ibu ya, pesan saya yang dititipkan Allah anak tiri, ya, jaga ya, pelihara dan bimbing gitu ya. Itu berpahala Bapak Ibu ya, walaupun ibu tidak berkewajiban.
Karena anak tiri itu kewajiban siapa? Kewajiban bapaknya. Makanya saya juga tidak membela ya beberapa kasus ibu tiri yang mungkin marah atau memukul anak tirinya ya. Cuma ya kalau sampai meninggal itu yang terlarang Bapak Ibu ya. Jadi suami harus paham bahwa istrinya itu tidak berkewajiban mengurus anaknya. Jadi kalau dia minta istrinya mengurus, berarti kan harus ya diberikan sesuatu sebagai jasa. Dulu Bapak Ibu, Zainab ya itu menikah dengan Abdullah bin Mas'ud yang punya anak dari istri yang sebelumnya. Dia nanya, boleh nggak nih saya menghidupi gitu ya anak-anak suami saya. Kata Nabi, itu sunnah untukmu. Jadi pahala sunnah untuk para ibu tiri membesarkan anak-anak suami dari istri yang sebelumnya gitu ya. Nah, kira-kira begitu Ibu ya. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan fidyah ya. Kalau seandainya fidyahnya kewajib, jadi ada wanita yang punya hutang puasa, sudah bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya gitu ya. Itu dilihat, ada detailnya kata ulama. Kalau dia sengaja menunda-nunda hutang tahun lalu, sengaja padahal dia sehat, dia mampu, ada waktu, ditunda sampai bertemu lagi Ramadan berikutnya, maka kewajibannya double, tetap wajib mengqadha dan bayar fidyah. Jadi tidak bisa langsung mau bayar fidyah aja kalau ada unsur kesengajaan. Tapi kalau dia betul-betul merasa tidak mampu karena sudah banyak hutang yang tahun lalu belum dibayar dan tidak sempat, maka dia boleh bayar fidyah saja. Nah, kira begitu. Allah tahu nggak wanita itu sengaja menunda atau ada uzurnya? Allah tahu. Jadi jujur aja kepada Allah. Ya Allah, memang saya tidak mampu mengqadha yang tahun lalu. Nah, itu yang seperti ini boleh bayar fidyah saja dan menjalani puasa yang sekarang. Tapi kalau ada unsur kesengajaan ya, maka dia tetap diforward ke tahun depan ya, wajib puasa dan wajib qadha. Jadi dua kewajibannya gitu. Dan begitu seterusnya kalau ada unsur kesengajaan. Tadi yang apalagi yang kedua itu? Tadi ada dua ya? Oh ya. Boleh nggak minum obat tanpa air siang hari Ramadan? Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Tapi batal puasanya. Jadi kalau yang mau tidak batal, pakai suntikan, pakai infus. Jadi tidak dimasukkan lewat rongga mulut. Karena kalau rongga mulut Bapak Ibu, walaupun bukan makanan, dia membatalkan puasa. Contoh yang makan paku misalnya, ada orang uji ilmu, itu batal puasanya karena dia memasukkan sesuatu ke rongga mulut ya. Jadi kalau dia benda padat, umumnya dia masuk ke lambung dianggap makanan dan itu membatalkan puasa. Beda kalau Bapak Ibu, anak-anak kita pakai oksigen, inhaler, disedot lewat hidung, itu Masya Allah sudah Allah atur, dia tidak bakal masuk ke lambung. Kemana masuknya? Ke paru-paru. Masuk ke paru-paru, tidak membatalkan puasa. Nah, kira-kira begitu ya. Mangga, barangkali masih ada, silakan. Dari belakang, mungkin dari tengah, silakan ibu-ibu. Ya, ada ibu yang dekat tangga, silakan. Ya. Oh ya, boleh nanti ke ibu ke belakang, mangga, ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Pak, ada kasus nih tentang rencana ada begini. Jadi ada besan dengan besan lah. Oke. Menikahkan anaknya. Oke. Yang satu besan tuh tinggal perempuannya. Oke. Yang satu besannya tinggal laki-laki. Bolehkah menikah? Oke. Antar besan. Menikah antar besan, baik. Yang kedua, tentang jamak dan jamak kosor. Ya. Kalau misalnya sekolah ke luar negeri, misalnya S2, S3 kan selama 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Apakah selama itu dijaga di kota? Apakah ada ketentuan waktu? Waktu, baik. Ya. Ya.
Mangga tadi ibu yang di belakang, yang di tangga kerudung putih bermotif, punten. Ya, silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak ibu, silakan. Ustaz, ini berkaitan dengan kotor puasa. Orang tua yang meninggal pada saat beliau masih belum mengkotor puasanya, apakah itu ahli waris wajib mengganti? Jadi warisannya warisan puasa gitu, gimana Ustaz? Terima kasih. Tadi ibu selain nikah dengan besan apa tadi ibu? Selain nikah? Oh yang jama kosor ya? Ya baik. Ya. Baik. Yang pertama, hukum nikah dengan besan. Boleh apa tidak Bapak Ibu? Contoh begini. Ini nikah besan yang sangat dekat. Bahkan mungkin bukan besan ya. Ada janda duda. Mereka punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Anak laki-laki, anak perempuannya menikah. Ya. Boleh nggak bapak ibu mereka menikah juga? Boleh Bapak Ibu. Karena mereka tidak punya hubungan nasab, tidak punya hubungan darah. Tuh bayangkan kalau anak-anak aja boleh menikah, orang tua boleh menikah, apalagi yang besan-besan yang lain. Jadi boleh Ibu. Ya, jadi selama tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan haram karena pernikahan. Contoh, mertua dan ibu mertua atau ayah mertua. Ayah mertua, ibu mertua selamanya haram menjadi mahram. Walaupun mungkin ada orang yang telah bercerai ya. Jadi tidak ada mantan mertua, tidak ada mantan ibu mertua. Ayah ibu mertua selamanya mahram. Istri suami ada mantan, tapi mertua tidak ada mantannya. Jadi nggak boleh Bapak Ibu nyebut itu mantan mertua, itu nggak boleh Bapak Ibu. Karena dia selamanya mertua kita. Yang mantan itu cuma suami aja, ya pasangan kita. Kenapa? Iya, mungkin kalau adab ya lebih kepada wajar atau tidak wajar dan menyesuaikan tradisi saja, ya. Sama juga menikah dengan ipar, istilahnya turun ranjang gitu ya. Kan ipar itu kan haram sementara. Kalau dia bercerai atau pasangannya meninggal, kita boleh menikah dengan ipar kita. Ini contoh sahabat saya, dia punya putri menikah dengan seorang laki-laki gitu ya. Lalu suaminya meninggal. Jadi menantu yang laki-laki meninggal. Lalu anak perempuannya menikah dengan iparnya, adik almarhum suaminya. Itu kan memang di sebagian masyarakat dianggap agak apa nama itu? Apa tuh istilahnya itu? Ya, artinya melanggar adat istiadat. Contoh Bapak Ibu di Sumatera Utara, ada orang Sumatera Utara di sini. Itu kan contoh menikah dengan sepupu. Itu boleh apa tidak? Boleh. Karena sepupu itu bukan mahram kita. Tapi di Sumatera Utara itu aib Bapak Ibu. Orang bisa ditanggalkan gelar apa itu nama itu? Gelar marganya. Gara-gara menikah dengan sepupu gitu. Jadi yang Siregar, yang Gugu gitu ya. itu semua kalau dia nikah dengan sepupu itu dilepaskan gelar kemargaannya karena dianggap aib. Padahal dalam Islam itu diperbolehkan. Gitu ya. Atau misalnya menikah dengan mantan istri anak angkat. Boleh apa tidak? Boleh. Seperti mana Nabi kan menikah dengan siapa? Dengan Zainab. Zainab kan mantan istrinya Zaid, anak angkat beliau. Nah kira begitu. Jadi
nikah dengan besan secara fikih halal Ibu. Hanya memang kita perlu mungkin menyesuaikan dengan kearifan dan tradisi lokal. Ya, boleh jadi itu mungkin bisa menyinggung, ya, bisa dianggap aib dalam masyarakat kita. Maka ya kalaupun kita mau menikah ya jangan disiarkan lah gitu. Cukup mungkin di kalangan terbatas. Itu boleh Ibu, begitu. Demi menghindari keramaian di. Iya, tapi kan tidak harus semua. Jadi boleh kita rahasiakan dari beberapa orang yang kalau kita bicarakan justru ada mudorotnya. Nah, kira-kira begitu. Ya. Kemudian ya jamak qashar. Bapak Ibu sekalian, tadi ya, jamak qashar kan minimal tadi berapa jaraknya? 89 kilo. Berarti anak kita yang keluar negeri boleh jamak qashar sejak dia meninggalkan kota Bandung, boleh jamak qashar. Cuma pertanyaannya berapa lama boleh jamak qashar? Nah, mayoritas para ulama mengatakan maksimal itu di 20 hari. Apa dalilnya? Dalilnya waktu pengepungan Nabi terhadap orang Yahudi di perang Tabuk. Itu 20 hari perangnya. Orang Yahudi ketika mereka berkhianat kepada orang Madinah, Nabi perintahkan sahabat mengepung orang Yahudi. Mereka bersembunyi di Tabuk. Itu mereka sembunyi di balik benteng selama 20 hari. Kata Nabi, kepung bentengnya sampai mereka kehabisan bekal. Dan Nabi kemudian memerintahkan membakar pohon-pohon tanaman di sekitar Tabuk agar mereka jadi semacam ancaman. Akhirnya mereka bimbang kehabisan bahan pokok, mereka menyerah. Itu setelah 20 hari. Nah, kata para sahabat, kata Jabir, selama 20 hari di Tabuk kami menjamak mengqashar sholat bersama Nabi. Jadi ulama menyimpulkan maksimal 20 hari. Ini pendapat ulama 4 mazhab. Ada pendapat di luar itu yang mengatakan, tapi pendapat di luar 4 mazhab memang saya tidak rekomendasikan. Yang mana yang karena kata mereka Nabi tidak membatasi, Nabi tidak pernah ngomong jamak qashar maksimal 20 hari, itu nggak ada kalimat itu. Cuma kan ulama menyimpulkan karena Nabi mengepung di perang Tabuk itu 20 hari, maka ulama menyimpulkan berarti maksimal hanya 20 hari. Saya dulu waktu di Malaysia ada teman orang Irak, sudah 2 tahun tinggal di Malaysia dan tidak pernah sholat Jumat, dan sholatnya selalu dijamak dengan asar. Saya nanya, kenapa kamu masih jamak? Ya kan musafir katanya. 2 tahun dianggap tetap musafir karena tinggal di negeri orang. Ada pendapat itu. Ya, jadi kalau untuk ibu yang belajar, maka pesan saya tolong sampaikan ke putranya atau ke putrinya, kita ikut pendapat mayoritas para ulama dan tidak mengambil pendapat di luar 4 mazhab, gitu ya. Tapi kalau ada sahabat yang memang berpendapat seperti itu, ya kita mentoleransinya. Nah, kira-kira begitu. Kemudian udah semua ya? Tadi ibu? Oh ya, tadi gimana ibu? Oh iya, orang tua yang meninggal ada 2 kondisi. Orang tua meninggal dalam kondisi berpuasa, dalam keadaan tidak berpuasa dan sedang sakit, dan dia meninggal tatkala sedang sakit, maka mayoritas para ulama mengatakan tidak ada kewajiban apapun untuknya dan bagi ahli warisnya. Tapi kalau dia sempat sembuh, ada waktu mengqadha tapi belum sempat mengqadha, keburu meninggal, maka mayoritas para ulama mengatakan keluarganya yang membayarkan fidyah untuknya atau mengqadha puasa untuknya. Jadi bisa dua pilihan, bisa fidyah aja, bisa qadha saja. Kira-kira begitu ibu. Ya. Maka mungkin dari bapak ada yang mau nanya, silakan. Barangkali ada. Belum ada dari bapak, mangga ibu silakan. Ya, betul.
Iya Ibu, kalau infusnya obat, kalau infusnya vitamin atau sirup marjan tadi Ibu. Kalau ya kan vitamin kan termasuk makanan Ibu. Ya kalau dia semata-mata obat, kan obat kayak seperti obat demam, antibiotik, ya makanya apa nanya ke dokter, dok ini apa, obat bukan? Kalau kata dokter obat maka tidak batal. Ya kalau yang namanya obat tidak membatalkan, tapi kalau dia vitamin, zat makanan, nutrisi, gitu ya, nah itu membatalkan puasa. Iya sami-sami Ibu. Mangga mas, ya silakan. Tambahan yang tadi yang Bapak soal Ya. hadis yang maksimal 4 hari itu gimana? Oke, maksimal 4 hari 4 malam itu pendapat Imam Syafi'i memang. Ya, bahkan itu lebih detail. Jadi nggak langsung 4 hari. Nah, ini karena Bapak nanya, jadi saya jelaskan ya. Tadi pengennya umum aja gitu ya. Baik, untuk yang 4 hari 4 malam, kata Imam Syafi'i, orang yang sudah tahu dia bakal ada di situ 4 hari 4 malam atau lebih, maka boleh jamak qashar hanya di jalan saja. Contoh nih, Bapak mau umroh, kita udah tahu tuh kata travel seminggu 7 hari, maka kalau dalam mazhab Syafi'i boleh jamak qasharnya di jalan saja. Nyampe di Madinah, Bapak telah mukim, tidak boleh jamak, tidak boleh qashar. Tapi kalau kita berangkat gambling, nggak tahu berapa hari, nggak tahu nih, mungkin sehari, mungkin 2 hari, mungkin seminggu, nggak tahu nih. Nah kalau tidak tahu berapa hari, kata Imam Syafi'i maksimal 4 hari 4 malam. Hari kelima kita sudah dianggap mukim. Nah kira begitu. Jadi memang kalau Imam Syafi'i dia lebih detail, lebih terperinci. Jadi 4 hari 4 malam itu memang pendapat Imam Syafi'i. Nah pendapat yang 20 hari itu pendapat mayoritas para ulama, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Nah kira begitu Bapak. Ya. Mangga silakan, masih ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan satu slide terakhir. Nah Bapak Ibu sekalian, ini 10 aktivitas Ramadan yang tadi saya sampaikan. Ini agenda kita di Ramadan, untuk pribadi, untuk pasangan, untuk anak-anak, atau untuk sahabat. Yang pertama tentu puasa, ya. Yang kedua sholat fardu dan sunnah. Yang fardu Bu Ibu perhatikan Pak Bapak, jangan sampai bela-belain yang sunnah meninggalkan yang fardu. Contohnya bela-belain sholat tarawih, nggak sholat isya, itu nggak diterima tarawihnya Bapak Ibu. Bela-belain misalnya apa, kan sekarang banyak ya, remaja terutama gitu ya, itu yang bela-belain apa namanya, menyegerakan berbuka gitu ya. Nah tapi kemudian banyak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma agama gitu ya. Jadi pastikan utamakan yang fardu baru yang sunnah. Nah saran saya, kalau rankingnya Bapak Ibu, 1 yang fardu, yang kedua rawatib dulu. Bahkan utamakan rawatib sebelum tarawih, karena pahalanya lebih besar. Rawatib tak pernah Nabi tinggalkan, tarawih kadangkala Nabi tinggalkan. Nah itu rankingnya ya. Jadi fardu, rawatib, kemudian nanti baru tarawih. Nah, nanti boleh qiyamul lail, witir, itu begitu ranking-rankingnya. Jadi kita tahu apa nama itu, skala prioritas. Al-Quran Bapak Ibu, ya tadi kan kalau bisa kita tilawah plus baca tafsirnya atau ngerti artinya plus belajar, itu kalau ideal. Kalau tidak minimal tilawah Bu Ibu. Maka majelis tadarusan target tahun ini minimal 1 kali khatam, minimal Bu Ibu Bapak sekalian, minimal banget tuh ya. Kemudian sholat tarawih, kalau sini berapa tarawih rakaat, berapa rakaat? 11 ya. Nah. Ya mau tarawih mau yang 11, mau yang 23 boleh, nggak ada masalah ya. Mau yang 44, mau yang 22 boleh ya.
Jadi nggak usah berantem. Boleh Ibu, ya. Jadi bahkan Madinah Bapak Ibu ya, Madinah ini lama dulu, sholat tarawihnya 36 rakaat. 36 rakaat. Jangan bayangkan seperti yang di Jawa itu yang cuma 5 menit, itu enggak. Mulainya ba'da isya sampai menjelang subuh tarawihnya. Itu di Madinah Bapak Ibu. Ya, jadi dan ulama sepakat bahwa sholat tarawih itu tidak ada batasnya. Boleh yang 11 dengan witir, 23, yang 36 atau 37, kata Imam Syaukani boleh lebih. Nah, dulu mengapa orang Madinah 36? Karena mereka mau menandingi pahala orang Mekah. Karena orang Mekah itu sholat tarawihnya 20 rakaat plus tawaf. Jadi kan mereka akan istirahat jeda tarawih setiap 4 rakaat. 4 rakaat salam, jeda dengan tawaf 7 putaran. Nanti nyambung 4 rakaat salam, lanjut tawaf 7 putaran. Jadi 4 kali jeda untuk tawaf. 20 rakaat tarawih plus 4 kali tawaf. Kata orang Madinah, pahala orang Mekah lebih banyak, kita harus kalahkan mereka. Jadi nambah, karena mereka nganggap jeda tawaf itu dihitungnya 4 rakaat, maka 4 kali 4 16. Maka 20 tambah 16 36. Itulah asal muasal mengapa Imam Malik memfatwakan sholat tarawih di Madinah 36 rakaat. Ya, kata Imam Syaukani, karena untuk tarawih memang tidak ada batasnya. Jadi kalau memang masjid Bumi Prima pengen mengalahkan orang Madinah gitu ya, boleh nanti sejak nanti malam bikin 40 rakaat, boleh aja. Cuma ada enggak jamaahnya. Jadi boleh Bapak Ibu sekalian. Sholat tarawih berapa minimal? Minimal 4. Karena dinamakan tarawih sholat malam di bulan Ramadan yang jeda setiap 4 rakaat. Nah, itu namanya tarwihah, itu namanya 4 rakaat. Kalau tarawih ada banyak 4 rakaat. Nah, kira-kira begitu. Mau 3, 4-nya, mau 5, 4 rakaatnya, itu bergantung pilihan kita. Ya. Nah, mau yang 22, mau yang 44. Kalau sini pakai yang berapa? 22. Yang benar yang mana nih Bu-ibu? Ya, sholat tarawih, sholat malam kata ulama boleh 2 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Boleh 4 rakaat, 4 rakaat 1 salam. Bahkan boleh 6 rakaat, 6 rakaat 1 salam. Dan boleh 8 rakaat 1 kali salam. Jadi malam ini boleh dibuat kalau mau gitu. Langsung tanpa tahiyat 8 rakaat berturut-turut, nanti tutup dengan salam di rakaat yang ke-8, boleh. Cuma kan ini kan tidak biasa. Kata ulama tidak boleh melakukan amaliyah ibadah yang tidak biasa di masyarakat karena dapat menimbulkan fitnah. Orang yang nggak ngerti, orang jahil, orang bodoh nggak ngerti. Nanti katanya, oh ini Bumi Prima, ini aliran baru katanya. Kan jadi heboh gitu. Ya, sama juga Nabi melarang imam bacaannya terlalu panjang kalau masyarakat tidak biasa. Dilarang Bapak Ibu. Nabi sholat tarawihnya panjang kalau masyarakatnya biasa. Nabi pernah sholat tarawihnya, qiyamul lailnya Bapak Ibu, itu bacaannya hampir 120 halaman. Mushaf itu berapa juz kira-kira? 1 juz berapa halaman? 20 halaman 10 lembar. Kalau 120 halaman berapa juz? 6 juz. Nabi pernah sholat 1 rakaat, bukan 8 rakaat. 1 rakaat 120 halaman. Dan sholatnya sendiri. Ada memang sahabat yang ikut, tapi dia diam-diam ikut, namanya Huzaifah.
Uzaifah lah yang nanti menceritakan kepada umat Islam, Nabi itu sholat tarawih kalau sendiri panjang, dan beliau itu sejak awal ikut, karena kan dia nggak memberitahu ya, dia ikut aja niat berjamaah di Nabi baca Al-Baqarah. Ya, itu kan kata Uzaifah ini panjang sekali, tapi beliau husnuzon. Kayaknya Nabi nanti habis Al-Baqarah ruku. Ternyata habis Al-Baqarah Nabi lanjut baca Ali Imran. Kata beliau Ali Imran, tapi Nabi ruku mungkin nanti setelah habis Ali Imran. Ternyata Nabi lanjut baca An-Nisa. Ya, dia husnuzon juga, sepertinya Nabi bakal ruku habis An-Nisa, tapi Nabi lanjut baca Al-Maidah. 4 surah, hampir 6 juz Bapak Ibu. Kata Uzaifah, karena beliau yang cerita hadis ini, kalau setelah baca Al-Maidah Nabi masih lanjut, saya keluar, saya berhenti gitu. Tapi ternyata Nabi ruku. Setelah itulah beliau menceritakan ya, bahwa Nabi kalau sholat sendiri panjang, tapi kalau berjamaah Nabi sholat surahnya pendek. Bahkan Nabi berpesan kepada para imam, jangan perpanjang ibadah sholat berjamaah karena orang bisa lari. Jadi nggak salah kalau memang jamaah kita itu memilih-milih yang pendek-pendek, sholatnya gitu. Nah, kira begitu ya. Jadi juga pesan ya kepada DKM, kalau kepada imam ya dipesankan, jadi ya bacalah surah-surah, kalaupun bukan surah-surah yang mainstream, bukan juz 30, tapi dipotong-potong ya, jadi biar tidak memberatkan jamaah. Itu ya. Kemudian zikir, doa, istighfar. Istighfarnya berapa kali Bapak Ibu? Berapa kali istighfarnya? Sebanyak-banyaknya. Kalau Nabi berapa istighfarnya? 100. Ya jangan sama dengan Nabi lah. Iya, malu kalau sama dengan Nabi. Nabi kan dijamin surga Bapak Ibu. Tidak ada orang yang masuk surga sebelum Nabi. Itu wajar 100. Ya kita lebihin. Ya berapa lebihnya? Ya 300. Ya 1 kepedean kalau 1 tuh mah. Ya. Saran saya 300 minimal. Sholawat berapa kali Bapak Ibu? Sama, sholawat minimal 300. Jadi Bapak Ibu nih ya, pesan saya, kita pernah muzakarah dengan para ustadz, para kiai, para ulama, nyari angka jumlah sholawat. Ada ulama itu yang sampai 1000, 100.000, ada yang 1.000.000 gitu ya. Kita pengen nyari yang paling kecil, biar bisa diambil oleh masyarakat, bisa diamalkan. Ya samalah kayak tadi kan Nabi 100 ya, jadi kita bisa lebihin dikit gitu. Itu nggak ketemu Bapak Ibu, sejak era Nabi, era sahabat sampai hari ini ulama itu paling kecil kalau salawatnya 300. Makanya mengapa saya menyarankan 300 salawat. Tapi tidak wajib. Tapi kalau bisa, Bu Ibu itu 300. Ya kan insya Allah nggak berat ya. Kan memang ada ulama yang sampai 1.000.000. Kan kalau 300 sambil Bapak Ibu baca koran pagi ya, atau sambil bangun pagi menjelang punggungnya mau dilurusin gitu ya, itu bisa sampai 300 ya. Jadi kalau bisa dawamkan, dan Bapak Ibu sudah banyak testimoni dari para ulama, dari para orang berilmu, fadilat keutamaan sholawat. Jadi jangan sampai Bu Ibu Bapak tidak merasakan itu ya. Jadi pastikan sholawatnya tidak terlewat setiap hari, minimal 300 ya. Nanti kalau Bu Ibu Bapak sudah dapat fadilat keutamaannya, pesan saya ajak orang lain juga ya, karena banyak sekali kehebatan-kehebatannya ya. Di antaranya kan kata Nabi, orang yang banyak berselawat itu senantiasa diberikan solusi terhadap persoalan kehidupannya. Nah, jadi kita kan kadang-kala buntu, kadang-kala nggak dapat solusi ya, baik itu masalah kita, masalah pasangan, masalah anak-anak, itu insya Allah dapat teratasi kalau yang rajin sholawat. Insya Allah kita akan diberikan petunjuk oleh Allah jalan keluarnya. Doa Bapak Ibu diperbanyak.
Ya, sedekah, ya. Tadi minimal Bapak Ibu kalau bisa di Ramadan takjil tiap hari. Minimal takjil tiap hari, ya. Terserah mau berapa nilainya, ya. Bahkan yang takjil kan ada yang pakai kiris ya, yang takjil 10.000 tuh bisa. Kan 10.000 kalau kali 30 300.000 ya, insya Allah bisa ya. Kemudian i'tikaf dan Lailatul Qadar Bapak Ibu. Ya. Jadi tolong pesan saya jangan lagi dinormalisasi malam-malam ganjil, malam-malam Lailatul Qadar, kita lebih sibuk di dapur dan di pasar. Udah stop normalisasi untuk itu. Ya. Yang sudah ngaji lama, udah ikut pengajian lama, udah nggak boleh Bapak Ibu. Tidak boleh dinormalisasi malam ganjil kita sibuk di dapur atau sibuk di pasar. Tolong diatur waktunya. Kalau bisa malam-malam ganjil ke masjid semuanya. Ajak anak, ajak suami. Ya, jadi ibu-ibu kata ulama, wanita juga tetap sunnah ke masjid. Ya, yang penting tidak dandan berlebihan dan tidak banyak gosipnya. Tapi kalau tadarusan, majelis ilmu, i'tikaf tuh banyak pahalanya. Ya. Tapi Ustadz ada hadis katanya sholat wanita lebih afdol di rumahnya. Bapak Ibu, hadis ini hadis Imam Tirmidzi, itu ulama masih banyak memperdebatkan. Tapi ada hadis yang ulama sepakat sahihnya. Hadis Bukhari Muslim. Kata Ibunda Aisyah, wanita-wanita Madinah biasanya sampai ketiduran di masjid menunggu sholat isya yang akan diimami Nabi. Itu hadis sahih Bapak Ibu. Artinya wanita-wanita Madinah biasa ke masjid dari maghrib sampai isya, mereka nunggu Nabi datang jadi imam. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, cuma kalau yang belum hilang hobi gosipnya, itu lebih afdol di rumah aja, gitu ya. Jangan jangan ngajak-ngajak kalau mau ghibah gitu ya. Jadi cukup sendiri aja lah di rumah gitu ya. Nah, Bu Ibu, pesan saya malam 27. Malam 27 Bapak Ibu no excuse. Tidak ada alasan Bapak Ibu tidak sempat. Ya, kalau bisa ramai-ramai datang ke masjid malam 27. Memang kata ulama tidak pasti, tapi diyakini. Mayoritas para ulama mengatakan kalau memang kita takdirnya banyak uzur, maka jangan sampai terlewat malam 27. Malam 27 ikut hitungan kita masing-masing. Yang puasa hari Kamis hitung malam kapan? Yang puasa hari Rabu hitung kapan malam 27. Karena masing-masing orang akan dapat malam 27-nya sendiri. Ya, jangan hitung malam 27 kita dengan malam 27 orang lain. Hitung malam 27 kita, ya. Kemudian dakwah dan amal soleh ya ibu-ibu. Ya, ini artinya ada banyak kegiatan. Ya, mungkin ngajak orang tilawah, kan dakwah kan tidak hanya pakai mic. Ibu-ibu di grup tuh ngajak orang tilawah, tadarus, itu juga dakwah. Itu juga berpahala dakwah. Lalu zakat fitrah Bapak Ibu jangan lupa, di samping juga zakat harta, ya. Kemudian pekerjaan dan profesi juga jangan sampai kita abaikan. Yang bekerja, yang berkarir tetap bisa maksimalkan. Jadi bahkan tidak boleh membuat kita kendor semangatnya atau energi untuk bekerja kalau memang masih ada pekerjaan di bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu, kalau tidak ada kita cukupkan kajian pada siang ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi bekal untuk kita beramal soleh. Semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua memperoleh Lailatul Qadar. Saya kembalikan kepada Bapak pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.